Sebelum mulai video ini, gue pengen sedikit ngeluangin waktu buat kita sama-sama ngebacain utas dan juga postingan yang dibuat sama mantan presiden kita, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Bukan Pak Jokowi ya, soalnya Pak Jokowi ngurusinnya itu ijazah, bukan konflik di Timur Tengah. Menurut gue ini bagus banget ya postingannya, soalnya beliau benar-benar mencerminkan kebijaksanaan dan juga posisi kita sebagai negara Indonesia itu kayak gimana. Sekuat apa kita bisa andil dan juga bisa berharap gitu ya, semoga kedepannya nggak terjadi apapun yang emang mungkin bakal membahayakan negara kita sendiri. Dan karena beliau itu berasal dari militer dan juga presiden di saat yang bersamaan, menurut gue postingan ini wajib untuk kita cermati bareng-bareng. Beliau bilang saat ini situasi di Timur Tengah semakin berbahaya. Jika perang Iran-Israel menjadi out of control, dunia benar-benar diambang malapetaka. Oh ya, BTW ini postingan dibuat di tanggal 19 Juni ya. Oke, dan udah dilihat sampai 2,5 juta orang. Masa depan dunia dari sisi perdamaian dan keamanan ke depan ini akan ditentukan oleh 5 orang kuat atau strongman. Ini paragraf yang penting menurut gue. Yang pertama dan yang kedua adalah Benjamin Netanyahu, orang-orang Israel, dan Ali Khamenei, orang-orang Iran. Sedangkan yang ketiga, keempat, dan kelima yang lebih kuat lagi, beliau ngebold nih ya, yang lebih kuat lagi, berarti lebih kuat dibandingin dua orang yang sebelumnya. Adalah Donald Trump, Vladimir Putin, dan Xi Jinping, perwakilan dari Amerika, Rusia, dan juga China. Semoga kelima pemimpin tersebut oleh Tuhan diberikan kearifan jiwa dan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan dan tindakan. Ini paragraf bagus banget karena gue tahu kalau misalkan dalam paragraf ini Pak SBY benar-benar yakin kalau misalkan kekuatan doa itu beneran ada gitu. Dan beliau bilang kayak gini, notabene itu kayak menggambarkan kalau misalkan Indonesia tuh dalam panggung konflik ini cuma bisa mendoakan dan justru jangan sampai nyeret warga kita gitu loh. Dan kalau misalnya gue lihat dari pertemuan-pertemuan sama Pak Prabowo sebelumnya, Indonesia ini termasuk negara yang unik. Soalnya ini negara bisa ada di side-nya France, terus tiba-tiba ngobrol juga gitu sama negara Rusia, di saat yang bersamaan gitu. Unik, makanya. Beliau juga bilang jangan ada salah keputusan dan miscalculation atau salah hitung. Kalau gegabah dan salah akan menimbulkan kematian dan kehancuran yang dahsyat di banyak bangsa dan negara. Sejarah mencatat banyak peperangan yang berangkat dari ego dan ambisi para pemegang kekuasaan atau power holders. Dari abad ke abad selalu ada warlike leaders atau pemimpin yang sangat gemar berperang. Padahal sejatinya manusia sedunia ini lebih mencintai kedamaian dan perdamaian. Perang besar, apalagi perang dunia ketiga, masih bisa dicegah, harus bisa dicegah. Waktu dan jalan masih ada. Postingan yang bagus ini sayangnya di tanggal 22 Juni 2025 kita mendapatkan kabar yang mengagetkan hampir semua orang di dunia. Karena di tanggal tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengumumkan kalau misalkan mereka katanya berhasil menyerang wilayah negara Iran yang menjadi pusat perkembangan nuklir yang ada di sana. Mereka nyerangnya bukan minta bantuan ke Israel, tapi bener-bener nyerang pakai artileri mereka gitu ya, sama senjata perang mereka, sama pesawat tempur mereka gitu ya. Dalam postingan yang terbarunya di tanggal 22 Juni 2020 ini baru banget ya. Bahkan kalau misalnya di Twitter itu trennya udah WW3 perang dan lain-lain. Dan informasi ini beneran langsung disampaikan sama Donald Trumpnya sendiri, bukan akun bodong atau justru ya akun-akun yang biasanya nyebarin hoax gitu. Bahkan udah ada pengumumannya sendiri gitu ya dari The White House. Nanti kita bakal sama-sama lihat video kayak gimana. Cuman yang jelas di postingan yang paling awalnya sendiri, di mana Amerika udah berhasil nyerang katanya, dia bilang, "We have complete or very successful attack on 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Esfahan." Di kalimat ini beliau seakan-akan bangga gitu udah berhasil menyerang ya. "All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors." Jadi di kalimat ini beliau memastikan kalau misalkan warga Amerikanya udah balik kok, santai-santai, nggak jadi korban, slow. Gue nyeret mereka ya cuma pengen nyerang aja, abis itu langsung cabut lagi. Katanya kayak gitu. "There is not another military in the world that could have done this." Gak ada katanya kekuatan militer di dunia yang bisa melakukan ini. Beliau bangga kalau misalkan beliau udah melakukan ini, dan di terakhir kalimat dia bilang kayak, "Now it is time for peace. Thank you for your attention to this matter." Gue bener-bener gak relate sama kalimat terakhir. Karena apa? Karena notabene Donald Trump memerintahkan Amerika untuk nyerang gitu ya. Jadi waktu mereka ngejatuhin bom ke negara orang, tiba-tiba mereka sendiri bilang inilah saatnya untuk damai. Like korelasinya susah gitu loh. Dan ya ini bakal bener-bener ningkatin eskalasi konflik yang terjadi di sana, dan mungkin bakal nyeret negara-negara lain yang bekerja sama dengan Iran dan juga
Israel itu sendiri gitu ya, karena kita nggak ada yang tahu waktu mereka nyerang fasilitas nuklir gitu ya, apakah ada ilmuwan dari negara-negara lain atau kagak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada peneliti dari Rusia aja atau dari Cina aja yang jadi korban, tapi pasti mereka nggak akan bilang gitu ya. Tiba-tiba jadi korban, makin bahaya lagi men ini dampaknya men. Bakal bener-bener nyeret negara-negara di sebelahnya gitu yang sekutu sama Iran. Kita bakal lihat dulu bareng-bareng bagaimana pengumuman dari Donald Trump via video gitu ya, lewat The White House tentang penyerangannya ke Iran ini. Ada 16 menit, tapi sebenarnya intinya itu ada di menit ke 11.30 kalau nggak salah. Ya. Loadingnya 10 menit, anjir lebih lama dibandingin inti videonya, kesel banget gue. Nah ini oke. Ini cuy video cuy. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Dia bilang kalau misalnya Iran itu adalah teror, tapi justru dalam konflik ini yang nyerang dulu Israel itu gue nggak ngerti lagi sih. Oh tapi bang, dulu kan ada perjanjian JCPOA gitu di 2015 yang justru udah mengenakan sanksi ke Iran gitu karena kebanyakan uranium. Ya kan, terus yang keluar siapa? Yang keluar Amerika juga anjir. Terus tiba-tiba di tahun 2025 ini Israel nyerang duluan, kayak seakan-akan ngerasa kalau misalnya Iran selemah Palestina gitu loh. Dan Palestina juga orang-orangnya kuat gitu, bukan selemah yang mereka kira gitu. Tekadnya sampai sekarang masih menyatukan orang-orang di seluruh dunia gitu loh. Dan menurut gue kalau misalnya pada akhirnya kayak gini, ya kita harus bisa siap-siap prepare for the worst anjir. Omongannya Pak SBY sebelumnya yang beliau berdoa kalau semoga mereka semua bijak, itu dipatahkan sama dia sendiri gitu loh. Dan lo gak usah kaget kalau misalkan gak sedikit orang-orang Amerika yang justru menentang keputusan dari presidennya sendiri. Gue kebantu banget sama postingan Logos.id yang dia ngeberitain juga tentang peperangan ini gitu ya, tentang penyerangan Amerika Serikat ke Iran ini bersamaan dengan pendapat dari beberapa anggota DPR Amerika Serikat mengenai penyerangan negaranya lewat persetujuan langsung Donald Trump sebagai presiden US gitu. Kayak misalkan pendapat dari Congresswoman Rashida Tlaib yang dia bilang, President Trump sending US troops to bomb Iran without the consent of Congress is a blatant violation of our constitution. Yes. Postingan ini lu tahu kalau misalkan penyerangan dari Amerika Serikat itu masih belum ada persetujuan dari parlemen negaranya sendiri. Lihat postingan ini, dia bilang, the American people do not want another forever war. We have seen where decades of endless war in the Middle East get us all based on the lie of weapons of mass destruction. We are not falling for it again. Instead of listening to the American people, Trump is listening to war criminal Netanyahu who lied about Iraq and is lying once again about Iran. Congress must act immediately to exert its war powers and stop the unconstitutional act of war. Dan pendapat kayak gini nggak cuma 1-2 anggota DPR Amerika Serikat aja, tapi ada beberapa anggota DPR yang langsung ngasih tahu lewat tweetnya. Dan likes-nya juga udah banyak banget, 276.000 orang gitu. Lu gak usah jauh-jauh dah ngelihat pendapat dari anggota DPR yang mereka gitu ya. Kalau misalnya lu lihat postingannya Donald Trump yang ini, lu scroll dikit aja. Orang-orang udah pada banyak banget nge-share tentang meme. Kalau misalnya Donald Trump ini bukannya ngedengerin orang-orang Amerika, tapi justru malahan ngedengerin orang-orang dari negara lain gitu, yang notabene Israel ya. Yang setiap kali ada kerjasama selalu ada aja orang Amerika yang gak setuju gitu loh. Yang jelas mungkin ini akan menjadi kesempatan anggota DPR untuk nge-impeach atau makzulin Donald Trump ya. Udah ada rumornya juga. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sejarah sebelumnya, waktu periode pertama ya Donald Trump juga sempat dimakzulin, tapi tetap aja dia jadi presiden gitu. Intinya itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan mengenai penyerangan Amerika ke Iran ya. Ini udah official. Udah ada negara dari pihak ketiga yang ikut nimbrung dari konflik antar Israel dan juga
Iran. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue disclaimer dulu sebelumnya, kalau misalkan gue ini bukan ahli geopolitik, bukan ahli hubungan internasional, jadi gue yakin kalian semua mungkin ada yang lebih ahli gitu di bidang ini. Silahkan tulis segala macam pendapatnya. Yang jelas gue seru banget ngeliat kolom komentar di postingan ini gitu. Soalnya gak sedikit juga banyak banget orang-orang yang pada akhirnya naikin lagi gitu tweet-tweet lama Donald Trump yang justru nyindir Obama. Yang mana justru dia sendiri yang ngelakuin sindirannya itu gitu loh. Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly not skilled. Dia malah yang ngelakuin. Jadi itu aja, gue terima kasih banyak udah nontonin. Semoga perang gak kejadian, amin. Semoga masih tetap bisa diselesaikan dengan damai. Cuman gue gak tahu. Semoga Indonesia gak ke bagian yang jeleknya lah. Tapi mungkin gara-gara adanya kejadian ini ya siap-siap aja BBM. Terus habis itu beberapa barang-barang yang mungkin diimport dari selat-selat yang ngelintasi negara Iran gitu ya bakalan naik gitu harganya. Sekali lagi gue bukan ahli di bidang tersebut, jadi gue cuma orang awam yang menyampaikan berita. Terima kasih banyak sekali lagi udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.